Untuk materi sudut ini ada dua bagian sebenarnya. Ini kan dibagi atas, sudut, dan garis jajar. Materi ini sebenarnya nggak terlalu susah, cuma kadang-kadang membutuhkan kesabaran untuk kita bisa mengerjakan materi yang sudut maupun garis jajar dan cukup teliti. Pada saat kita belajar untuk sudut, kita tahu bahwa untuk ukuran sudut dia ada ukuran menit, derajat, terus kemudian di sini ada simbol kayak seperti itu, dan ini adalah simbol untuk menit, di mana 1 derajat itu adalah 60 menit. Untuk 1 menit itu sama dengan 60 detik. Jadi kalau misalkan kita mau mengkonversi, ya tinggal dikaliin aja, mau diubah dari mana ke mana. Misalkan kita mau diubah dari derajat, misalnya 2,35 derajat, kita mau ubah ke berapa derajat, berapa menit, dan berapa detik, ya berarti sisanya 2,35 berarti kan ada 2 derajat dan 0,35 derajat. Nah, 0,35 ini tinggal diubah ke menit dulu. Berarti 0,35 dikali sama 60. Kalau misalkan kita kaliin 0,3 kali 60, 0,35 kali 60 berarti sama dengan 3,5 dikali sama 6. Kalau misalkan kita kaliin 3, 11, 21, berarti ini adalah 21 menit. Jadi kita bisa tulis 2 derajat 21 menit. Kalau misalkan dia itu masih jelek, katakanlah kita sudah punya 5 derajat, terus kemudian 2,3 menit gitu ya. Ya berarti tinggal lanjutin aja. 2,3 menit itu berarti ada 2 menit sama 0,3 menit. 0,3 menitnya tinggal diubah ke detik. 5 derajat 2 menit 0,3 dikali sama 60 berarti hasilnya adalah 5 derajat 2 menit dan 18 detik. Nah itu caranya. Kalau sebaliknya berarti tinggal dibagi. Kemudian untuk sudut pada jarum jam, kita tahu bahwa dia untuk satu putaran atau satu gerakan melingkar full itu kan adalah 360 derajat. Pada saat kita bicara tentang jarum pendek, pada saat jarum pendek itu bergerak misalnya dari angka 12 ke angka 1, berarti kan ini hitungannya adalah 1 jam. Dan pada saat kita bicara 1 jam ini, sudutnya kan 30 derajat. Dari mana 30 derajat? Dari 360 dibagi 12. Kan kita punya 12 interval. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 interval. Berarti kan masing-masing interval itu adalah 360 dibagi sama 12. Berarti artinya dari angka 12 ke 1, 30 derajat. Dari angka 1 ke 2, 30 derajat, dan seterusnya. Pada saat kita bicara tentang jarum pendek, berarti kan artinya 1 jam itu sama dengan 30 derajat. 1 jam itu adalah 60 menit. Sama dengan 30 derajat. Kalau kita bagi, kita bikin dia menjadi 1 menitan, berarti sama dengan setengah derajat. Dan ini jadi patokannya ya. Atau kita bisa pakai patokan untuk yang 1 jam sama dengan 30 derajat. Itu untuk jarum pendek. Kalau untuk jarum panjang itu pada saat kita katakanlah melihat gerakan dari angka 5 ke 6. Berarti kan ini artinya adalah 5 menit kan. Jadi kita bisa tulis untuk jarum panjang 5 menit itu sama dengan 30 derajat. Jadi kalau kita mau bikin dia dalam 1 menit, berarti artinya 1 menit itu sama dengan 6 derajat. Nah, dengan menggunakan patokan ini, kita bisa menentukan, katakanlah kalau diminta, berapakah sudut antara jarum panjang dan jarum pendek pada pukul 5.23. Kalau misalkan nggak bisa membayangkan, mending digambar. Jadi jam 5.23, ya 5.23 itu kan belum sampai 30. Jadi kalau misalkan kita gambar, artinya 5.23 itu nggak sampai separuh. Kalau misalkan kita lihat ini adalah separuh, berarti jarum pendeknya itu kira-kira di sini. Ini jarum pendek. Terus kemudian jarum panjangnya 5.23, 23 itu berarti lebih dari 4 ya. Soalnya kan ini kan 5 menit, 5 menit. Berarti kalau misalkan 5.23 itu kira-kira posisinya di sini. 5.23 itu artinya adalah 23 menit lepas dari jam 5.
dari jam 5, atau kita bisa tulis 60 dikurangi 23 menit menuju ke jam 6. Menuju ke jam 6. Jadi tinggal tergantung kita mau ngitung apa nih. Nah, pada saat kita mau menghitung sudutnya, berarti kan sudut yang diminta kan yang ini. Ini berarti ada dua sudut, satu adalah sudut untuk yang menit dan satu sudut untuk yang jam. Jadi kalau untuk sudut yang menit ini kan sama dengan, ini kan 23. Berarti kan kalau misalkan 23 itu artinya dari sini ke sini kan sudah jalan 3 menit. Sisanya berarti adalah 2 menit di sini. Nah, kalau kita mau nyari tahu sudutnya berarti 2 menit. Tadi kan untuk jarum panjang kan 1 menit kan sama dengan 6 derajat. 2 menit berarti artinya kalau misalkan kita tulis sudutnya dulu 2 menit dikali sama 6 derajat ditambah dengan untuk yang jarum pendek. Jarum pendek berarti yang ini kan. Nah, kita tinggal lihat dia maunya gimana, mau terhadap angka 6 atau terhadap angka 5. Kalau dia terhadap angka 5 berarti kan 23 menit. Berarti artinya yang lengkung yang ini itu adalah 23 menit untuk jarum pendek. Berarti 23 menit dikali sama patokannya. Patokannya kan 1 menit sama dengan setengah derajat. Jadi kita bisa tulis setengah. Ini bisa dihitung 23. Berarti adalah 11 setengah. Berarti sama dengan 23 setengah derajat. Itu cara yang pertama. Jadi kita langsung. Kalau menggunakan cara yang kedua, saya gambar dulu ya sama persis kira-kira ya jam 5 ya kira-kira ya, terus kemudian 23 kira-kira di sini. Kalau kita mau menghitung ya berarti kita harus berpatokan dari angka, ini kan saya tulis jamnya dulu 5.23, berpatokan dari angka 12. Tinggal siapa yang lebih jauh dari angka 12 muternya searah jarum jam. Karena kita mau mencari ini, berarti kita tinggal nyari sudut yang gede ini, yaitu adalah katakanlah sudut alfa, terus kemudian dikurangi sama sudut yang beta, yang ini. Sudut yang beta ini oleh karena jarum panjang. Berarti sudut yang mau dicari, kita tulis, yang mau dicari itu sama dengan alfa dikurangi beta. Nah, alfanya berapa? Alfanya ini kan untuk jarum pendek. Ini saya tulis untuk jarum yang pendek. Sementara untuk yang beta itu untuk yang jarum panjang. Yang jarum pendek berarti kan dia kan jam 5 lebih 23. Nah, kita hitung satu-satu. 5-nya itu berarti kan 5 jam. Tadi kan untuk ukuran jam kan 1 jam sama dengan 30 derajat. Jadi kalau misalkan kita mau tulis 5 dikali sama 30 derajat ditambah sama 23. 23-nya kita kali sama setengah derajat. Kenapa gitu? Karena kan ini kan 23 menit, sementara kan ini 5 jam. 1 jam kan 30, berarti tinggal utuh 5 kali 30. Terus kemudian dikurangi sama yang jarum panjang. Jarum panjangnya kan sudah jalan 23 menit, berarti tinggal 23 dikali sama 6. Jadi perbedaannya adalah kalau untuk cara yang kedua ini mungkin angkanya gede, tapi kalau yang cara pertama angkanya kecil, tinggal terserah. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kemudian untuk yang kedua itu adalah garis-garis jajar. Jadi sebelum saya masuk ke garis-garis jajar, kita masuk dulu untuk pelurus dan penyiku. Pelurus itu kalau dijumlah itu 180. Jadi kalau misalkan kita punya satu garis lurus, berarti ini itu adalah satu garis yang dia tuh totalnya sudutnya 180. Jadi kalau misalkan kita punya di sini itu sudut X, maka di sini sudutnya adalah 180 min X karena totalnya ini adalah 180. Jadi kalau misalkan kita punya suatu sudutnya itu X, berarti kalau kita tulis pelurus daripada sudut tersebut, kita tulisnya adalah 180 dikurangi X. Demikian juga dengan namanya penyiku. Pelurus ini nama lainnya adalah suplemen. Penyiku ini adalah komplement. Itu sama aja, istilah yang sama. Kalau dia penyiku, jumlah sudutnya adalah 90 karena totalnya 90. Jadi kalau ini sudut-sudutnya itu adalah X, berarti sudutnya di sini adalah 90 dikurangi X. Misalnya kita tulis suatu sudut nilainya X. Kalau kita tulis penyiku daripada sudut tersebut, nilainya berarti adalah 90 dikurangi X. Jadi kalau misalkan kita ditanya nih, berapakah pelurus daripada 50 derajat? Ya gampang lah, pokoknya jumlah totalnya 180.
Berarti penyiku dari 50 derajat adalah 130 derajat. Kemudian kita masuk ke sudut yang bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang ini kalau misalkan kita lihat garisnya ini kurang lebih kayak gini. Jadi kalau misalkan kita punya di sini itu adalah sudut X, di sini sudutnya juga X. Ini namanya adalah sudut yang bertolak belakang. Sementara yang satunya ini sama dengan sebelahnya. Jadi X sama X yang ini itu adalah sudut yang bertolak belakang. Sementara katakanlah ini Y1 sama Y2 itu adalah sudut yang bertolak belakang juga. Jadi Y1 pasangan sama Y2, X1 pasangan sama X2 misalnya. Ini X1, di sini X2. Nah, nilainya sama. Kalau misalkan kita punya sudutnya di sini itu adalah 70, berarti di sini juga sama 70. Nah, kita bisa nyari tahu di sini kan, soalnya kan ini kan adalah pelurus dari 70. Berarti di sini kita bisa nyari 130, di sebelahnya juga 130. Itu sudut yang bertolak belakang atau sudut yang namanya kalau di bahasa Inggris namanya vertically opposite. Sudut yang sahadap ya kayak seperti kita menghadap arah yang sama. Jadi kalau kayak seperti ini kita mau lihat matahari di Sanur, kita menghadap ke arah sana, menghadap ke arah matahari yang mau terbit. Ya berarti sama, ini arahnya juga sama. Ini pandangan arahnya itu ke arah yang sama. Cara bayanginnya seperti itu. Jadi sudut yang sahadap itu kalau misalkan saya tuliskan di sini ini, saya kasih simbol ya. Ini pakai simbol lengkung. Ini juga sama. Sudut yang sahadap itu nilainya pasti sama. Yang ini sahadap dengan ini. Yang ini sahadap dengan ini. Yang ini saya pakai lengkung 2 sahadap dengan ini. Nilainya sama. Atau namanya adalah sudut yang corresponding. Sudut dalam berseberangan, cara paling gampang untuk ngafalin tuh kayak seperti huruf Z. Jadi ada huruf Z yang lancip dan ada huruf Z yang tumpul. Kalau huruf Z yang lancip itu kira-kira kayak gini. Jadi kalau misalkan kita lihat huruf Z-nya, ya sudutnya ini itu sama dengan sudut ini. Itu adalah sudut yang dalam berseberangan atau alternate. Jadi kalau misalkan di sini kita punya sudut X, di sini sudutnya juga X, nilainya sama. Kalau di sini itu sudut Y, di sini juga sudut Y. Itu huruf Z yang tumpul. Jadi kira-kira kayak gini, gini, terus kemudian gini. Tapi garisnya ini harus sejajar ya. Ini simbol untuk garis sejajar. Sudut ini sama dengan sudut ini. Kemudian untuk sudut yang ada sudut dalam berseberangan, berarti ada sudut namanya juga luar berseberangan. Jadi kalau luar berseberangan berarti dia nyebrang, berarti bukan berarti ada di dalam sini tapi di luar. Misalnya di sini sudut P, berarti luar berseberangannya sama di sini, itu sudut P. Kalau di sini sudut Q, berarti di sini sudut Q. Itu adalah sudut yang luar berseberangan. P pasangan dengan P, Q pasangan dengan Q. Kalau sudut yang dalam sepihak, itu ya sebenarnya sudut yang dalam sepihak ini nggak terlalu perlu untuk kita tahu, karena biasanya kalau kita mau mencari sudut-sudut yang ada, biasanya dengan menggunakan bertolak belakang atau sahadap atau dalam berseberangan aja sudah bisa kecari. Tapi kalau misalkan mau tahu boleh sudut yang dalam sepihak, berarti artinya sudut yang di sini. Kalau di sini kita punya X, ini Y, itu adalah pasangan daripada sudut yang dalam sepihak. Berarti karena dia pasangan, itu kalau ditambah itu nilainya adalah 180. X pasangan dengan Y, P pasangan dengan Q, P ditambah dengan Q itu juga sama dengan 180. Nah, semua daripada istilah-istilah yang tadi itu dipakai untuk mengerjakan sudut-sudut tertentu dalam bidang datar atau ruang, tergantung daripada apa yang diminta. Misalnya untuk soal ini kita diminta untuk mencari sudut ACB. Jadi kalau misalkan kita punya sudut, kita nggak boleh nulis katakanlah sudut A aja atau sudut B aja atau sudut C aja, karena kita nggak tahu yang dimaksud yang mana. Misalnya kita bicara tentang sudut B. Sudut B yang dimaksud itu yang ini atau sudut B yang dimaksud yang ini. Jadi harus jelas dan kita harus nulisnya itu pakai notasi itu tiga huruf besar, dan yang diminta adalah yang di tengah-tengah. ACB berarti yang diminta itu adalah sudut yang ini. Ini yang ditanyakan. ABC berarti yang diminta adalah yang ini. Ini enggak. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya, kita membutuhkan bantuan daripada jumlah sudut dalam satu bidang datar. Kalau misalkan kita punya segitiga, jumlah sudutnya total itu adalah 180. Segi 4, apapun jenis segi 4-nya, segi 4 yang ini atau segi 4 berantakan, itu jumlah totalnya adalah 360. Dan seterusnya, nanti kita akan belajar di poligon.
Nah, sekarang apa yang bisa dicari tahu dulu? Ya, yang ini yang bisa dicari. Jadi kalau misalkan kita mau nulis sudut DCE, kita bisa cari dari 180 karena jumlah totalnya 180 dikurangi 61 kurangi 41. Nah, ini tambahin dulu. Berarti di sini adalah 102. Jadi nilainya adalah 78. Nah, karena ini itu adalah sudut yang bertolak belakang, berarti nilainya juga 78. Jadi tinggal tulis di sini 78. Terus kemudian kalau misalkan kita mau nyari tahu sudut ABC, caranya tinggal 180 dikurangi sama 50 dikurangi sama 78. Hitung dulu pengurangnya. Berarti di sini adalah 128. Berarti nilainya adalah 52 derajat. Gitu caranya nyari. Kemudian contoh satu lagi, dan ini adalah contoh terakhir. Kita tulisin dulu apa yang bisa ditulis, kayak seperti sudut yang sehadap, sudut yang bertolak belakang, sudut yang dalam berseberangan atau dan sejenisnya. Jadi tulis dulu, saya mau manfaatin untuk yang 68. Berarti di sini kita tahu 68. Sehingga dari sini kita bisa nyari tahu X kan. Tx-nya adalah karena dia pelurus dari 68, berarti 180 kurangi 68, tinggal hitung sendiri. Ini juga berarti di sini adalah 68 karena itu adalah sudut yang bertolak belakang. Kemudian bagaimana untuk yang lain? Ini 65, berarti di sini 65. Ini itu adalah sudut yang sehadap dengan ini, berarti nilai Y-nya itu adalah juga 65. 65 derajat, tulis yang lengkap ya. Kemudian kalau kita mau nyari tahu Z-nya gampang, itu tinggal 180 dikurangi sama 68 karena di sini udah tahu, dikurangi lagi dengan 65. Jadi Z-nya bisa ketemu berapa derajat. Nggak terlalu susah ya. Nah, sekarang kita latihan.